Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat walaupun melakukan berbagai macam kegiatan yang pagi ini udah diinfokan kepada Ibu bahwasannya sebagian besar kalian sudah melakukan yang namanya PKL dan harus masuk mulai dari jam 7 pagi. Dan ketika dihitung-hitung ternyata ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah kita yaitu biostatistik. Dan Ibu berharap walaupun demikian pertemuan terakhir kita tutup dengan pertemuan secara online dan teman-teman semuanya masih tetap semangat untuk mengerjakan setiap apa yang menjadi kewajiban kita. Dan tentunya Ibu berharap selama satu semester kemarin kita sudah bisa menemukan yang namanya bagaimana alur kita dalam mengerjakan tugas akhir kita. Dan di mana teman-teman semuanya untuk yang namanya tugas akhir itu pasti, karya tulis itu pasti membutuhkan yang namanya analisis data. Dan teman-teman sudah sedikit banyak mengetahui dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan di kelas. Dan tentunya pada pagi hari ini Ibu akan memulai dengan sebuah kisah di mana semoga ini bisa menjadi sebuah apa namanya gambaran kepada kalian untuk terus berbuat baik seperti apa gitu. Jadi gini teman-teman, dikisahkan suatu hari itu ada sebuah rumah di tengah hutan. Kemudian rumah ini dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu ini itu terbilang masih dalam eh, usia yang kecil, balita. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah dan dia selalu bermain-main dengan hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa dan rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga anak kecil tadi itu seperti terangkat dari tanduk rusa itu. Seketika anak tersebut ketakutan karena nggak tahu kenapa kok tiba-tiba si rusa masukin ke dalam roknya, kemudian ke dalam tubuhnya bagian bawah, dan kemudian mengangkat dia. Dan dia menangis, berteriak memanggil ibunya. Nah, secara refleks, ibunya pun keluar dari rumah dan mulai terlihat eh, anak itu apa namanya digendong oleh atau diangkat oleh rusa tersebut. Dan ternyata teman-teman tahu nggak, tak disangka anak tersebut itu dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Dan sang ibu pun sekuat tenaga berusaha ngejar rusa masuk sampai ke hutan, tapi belum terkena. Akhirnya belum ketahuan. Namun akhirnya teman-teman tahu sesampai di hutan, anak kecil tadi itu yang dibawa rusa tadi itu berada di area rumputan yang sangat luas. Dia bermain seperti biasanya dan sang ibu pun bahagia karena nemuin anaknya yang apa dibawa rusa tadi dan kemudian mengambil dan menggendongnya. Mereka ternyata kembali ke rumahnya, teman-teman. Namun apa yang terjadi, teman-teman? Ternyata rumah yang tadinya ditempati itu tertimpa pohon besar. Tentunya kondisi rumahnya itu udah luluh lantak ya, nggak ada bersisa. Dan akhirnya ibu itu berpikir, jika ia masih di dalam rumah ya, tanpa mengejar anaknya, apa yang akan terjadi padanya, teman-teman? Seketika itu beliau akhirnya tahu bahwasannya rusa tadi itu sebenarnya sedang menyelamatkan anaknya apa namanya ke dalam hutan. Apa sebenarnya apa yang sudah pernah dilakukan oleh ibu itu? Ternyata beliau ingat banget beberapa tahun yang lalu beliau sempat menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu itu terus menatapi rusa dan apa namanya ketika waktu itu ada pemburu datang, ternyata para pemburu itu sudah nggak ada. Dan ibu tuh ngambil kain penutup rusa dan mulai melepaskan rusa dan dia lari ke dalam hutan. Ternyata teman-teman tanpa disangka, jika rusa itu membawa anaknya tadi itu adalah anak rusa yang telah diselamatkan oleh ibunya itu tadi. Seakan-akan
anak itu berusaha mengucapkan terima kasih pada ibu itu. Dan kejadian itu teman-teman akan membantu semua apa namanya di dalam makhluk hidup yang membutuhkan. Apa yang bisa kita petik dari cerita di atas teman-teman? Bagaimanapun kita, siapapun dia, dalam hal keadaan apapun, kalau kita bisa menolong mereka. Karena apa? Dengan kita membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, pasti Tuhan akan melihat sekecil apapun yang kita lakukan, maka kelak akan berbalik pada diri kita. Begitu juga dengan anak-anak dari kita. Nah, teman-teman semuanya, cerita tadi mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, yang tentunya ini akan Ibu sampaikan secara singkat buat teman-teman semuanya. Ibu singkat saja untuk menyampaikan materi ini karena memang ada beberapa yang ingin Ibu sampaikan. Nanti Ibu akan bagikan kepada kalian terkait dengan materi-materi yang sekiranya itu bisa berguna buat kalian semuanya. Nah, apa yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang statistika parametrik, teman-teman. Sebenarnya apa sih statistik parametrik itu? Kalau kita lihat dari namanya ya teman-teman, berarti ini adalah metode statistik yang bakalan mengandalkan asumsi bahwa data itu akan mengikuti distribusi tertentu. Nah, maksudnya kayak gimana Ibu? Jadi kita itu kalau kita melihat bahwasannya di dalam yang namanya data science itu sebenarnya kita itu sedang marak mencari kebutuhan dari perusahaan itu apa. Perkembangan big data, kemudian dalam volume besar, statistik itu mempelajari data mulai dari yang kecil hingga kita bisa menyimpulkan bagaimana kita bisa melakukan hal itu semua. Nah, yang namanya statistik parametrik itu adalah metode yang nanti bakalan digunakan untuk pengujian data di dalam statistik inferensial, di mana kita nanti bakalan menggunakan ini untuk menguji hipotesa yang sudah kita buat. Hasil pengujian kita nanti bakalan diambil kesimpulan dan juga populasinya. Gimana kalau misalkan data kita berdistribusi normal, Bu, dan sampelnya ukurannya besar, maka kita bisa uji dengan statistik parametrik. Sementara jika tidak memenuhi kriteria, maka kita bisa masuk di dalam statistik non-parametrik. Ukuran besar di sini itu terbilang relatif sih. Namun biasanya itu adalah di angka 30 karena itu nanti akan dikategorikan sebagai sampel yang berukuran besar. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasannya dengan ukuran 50 itu masih tergolong sedikit. Kalau udah di atasnya 50 itu baru tergolong besar. Syarat penggunaan statistik parametrik itu adalah bahwasanya kita punya populasi. Kalau sudah punya populasi yang nanti akan kita ambil sampelnya, itu syaratnya mereka harus berdistribusi normal. Nah, kalau sampelnya kita sudah kita ambil, maka harus punya varian yang sama, teman-teman, untuk sampelnya. Kemudian, skalanya yang kita gunakan harus berbentuk interval atau rasio. Sedangkan untuk proses pengambilannya pun juga harus dilakukan secara random. Nah, kita ngomongkan tentang yang namanya statistik parametrik. Itu berarti kita akan ngomongkan tentang bagaimana sebenarnya statistika itu apa saja yang sudah dilakukan. Jadi statistik itu yang kita lakukan di dalam yang namanya statistik itu yang diantaranya yaitu kita bisa mengumpulkan data. Kalau kita sudah mengumpulkan data, apa yang bisa kita lakukan? Menyajikan data. Apalagi Ibu, menganalisis. Udah dikumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan. Kalau sudah dari hasil analisis itu kita bisa ngapain lagi? Kita cekkan statistik deskriptif. Nanti teman-teman di akhir ini Ibu akan memberikan gambaran kepada kalian bagaimana cara menggunakan statistik deskriptif, kemudian bagaimanakah cara menjalankan SPSS-nya, bagaimanakah cara teman-teman bisa mengolahnya, membaca outputnya sehingga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari apa yang teman-teman dapatkan. Nah,
Setelah data dikumpulkan, tentunya teman-teman bakalan punya metode statistik. Tentu teman-teman bisa menemukan metode-metode apa yang teman-teman benar-benar pilih. Dan misalkan contohnya kalau kemarin kita sudah mengidentifikasi dengan cara analisis regresi, ya kan? Itu bisa kita lakukan. Dan kita bisa menginterpretasikan kalau kita sudah pada dalam statistika inferensi. Kalau kita lihat teman-teman, apa sih sebenarnya di dalam metode ilmiah yang bisa kita lakukan? Di antaranya, kalau teman-teman bikin karya ilmiah, yang dilakukan pertama kali adalah teman-teman harus merumuskan masalah. Rumusin masalahnya dulu. Kalau rumusan masalahnya udah ketemu, nanti akan memudahkan teman-teman dalam melakukan studi literatur. Sebenarnya apa sih di balik itu semua permasalahan kita apa? Apa sih yang membuat dugaan-dugaan atau pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis itu menjadi terima atau ditolak itu apa? Dan terutamanya buat kalian, bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan data, bagaimana caranya kita bisa mengolah data, dan bagaimana cara kita bisa menguji hipotesa atau menjawab pertanyaan. Nah, terus apa peran statistika di dalam pengambilan metode ilmiah ini? Teman-teman bisa punya instrumen. Instrumen bisa kita lakukan, bisa kita cari dengan cara kita menyebarkan angket, kuesioner, dan sebagainya. Setelah teman-teman mendapatkan instrumen yang memang sudah diuji juga, apa yang bisa dilakukan? Teman-teman bisa mengambil sampel di dalamnya. Kalau sudah ada sampel, apa yang bisa kita perbaiki di sini, teman-teman? Maka kita bisa lihat sifat data kita seperti apa, variabel kita seperti apa. Jadi kita bisa menentukan yang namanya metode analisisnya kita itu seperti apa. Kalau udah ketemu metode analisis, itu akan jauh lebih memudahkan kita di dalam melaksanakan peran dari yang namanya statistik. Nah, teman-teman, kalau ngomongin data, data itu dibedakan jadi kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Berarti bisa saja dia itu berupa sifat, ya kan? Nah, contohnya apa? Jenis pekerjaan, tingkat kepuasan, itu contoh dari data kualitatif, berarti bukan angka yang dibentuk atau yang dihasilkan. Bagaimana dengan data kuantitatif? Kalau data kuantitatif itu yang bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya, lama bekerja, satuannya bisa menggunakan yang namanya jam, ya kan? Gitu. Jumlah gaji, kan berarti gajinya itu dalam bentuk angka, ya kan? Usia, hasil ujian, dan sebagainya. Nah, berdasarkan pada jenis data yang kita lakukan atau yang kita sharekan bahwasanya data itu kualitatif dan kuantitatif, maka kalau kualitatif itu biasanya disebut dengan nominal ordinal, ya, atau kalau untuk yang kuantitatif biasanya disebut dengan interval dan rasio. Saya ulangi, kalau datanya bersifat kualitatif, maka bisa disebut sebagai nominal atau ordinal. Tapi kalau dia kuantitatif, jenisnya itu bisa berupa interval atau rasio. Sekarang kita kupas satu-satu. Data nominal. Data berskala nominal itu adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Jadi dengan cara mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan, kita bisa mendapatkan ciri-cirinya, yaitu posisi data setara atau sederajat atau tidak bertingkat. Biasanya kalau data nominal itu ada yang namanya operasi matematiknya, bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Contoh, jenis kelamin, kategori laki-laki dan perempuan. Ya, kita bisa mengkategorisasikan laki-laki, perempuan itu seperti apa? Bisa nggak sih, Bu, kalau misalkan data yang kita gunakan kita langsung olah di dalam Excel, kita nggak menggunakan yang namanya SPSS? Bisa banget. Nanti teman-teman bakalan tahu itu semua. Dan data ordinal.
Data ordinal ini diperoleh ketika kita bisa mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Kalau nominal tadi kita bisa mengkategorisasikan aja, bisa mengklasifikasikan aja. Tapi kalau data ordinal itu ada hubungannya. Nah, berarti contohnya apa, Bu? Kalau tadi jenis kelamin, contohnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan bisa tuh SD, SMP, SMA, atau kategori tingkat pendidikan yang rendah, kategori tingkat pendidikan menengah, ataupun kategori tingkat pendidikan tinggi. Nominal, ordinal, dan data yang berikutnya yaitu data interval. Data berskala interval itu artinya data itu diperoleh dengan cara mengukur, teman-teman. Cara mengukur berarti dia itu punya jarak antara dua titik skala yang sudah diketahui. Artinya variabel itu tidak punya nilai nol alami ya. Nah, bagaimanakah contohnya suhu badan? Ya kan? Kita bisa suhunya kalau misalkan suhu badan atau suhu ruangan atau apapun lah itu, ya kan? 0 derajat skala Celcius itu beda dengan 0 derajat skala Fahrenheit. Kenapa? Dia itu berupa yang namanya interval, ada jarak di sana, dan dia itu tidak ada kategorisasi. Biasanya langsung operasi matematik. Itu kalau interval. Kalau rasio gimana, Bu? Kalau rasio itu berarti kita memperolehnya dengan cara mengukur. Sama kayak interval. Tapi di sini itu variabelnya punya titik nol absolut alami. Loh, kalau kayak gitu apa bedanya, Bu, dengan yang namanya interval tadi? Kalau interval itu tidak mempunyai nilai nol alami, tapi kalau rasio punya nilai nol alami. Nah, contohnya apa? Berat badan, kemudian tinggi badan, glukosa darah, kadar kolesterol. Nah, itu datanya berupa rasio. Bu, kalau misalkan data saya semuanya kualitatif, bagaimanakah caranya saya merubah data yang kualitatif menjadi kuantitatif? Ada aturannya, teman-teman. Ada dengan menggunakan SPSS, ada juga dengan kita menggunakan manual dengan cara kita sudah menggantinya, ada sudah mengkonversinya sesuai dengan harapan. Bagaimana kita bisa membedakan dia itu parametrik atau bukan? Kalau parametrik itu berarti hubungan dengan inferensi statistik yang ngebahas tentang populasi, data interval atau rasio, distribusi normal atau mendekati normal. Sementara untuk statistik non-parametrik itu ngebahas tentang parameter-parameter populasi dan datanya itu nominal atau ordinal. Bu, kalau dilihat dari pengolahan data, punya kita univariat, bivariat, atau multivariat. Kalau univariat, maka banyak atau satu pengukuran variabel untuk n sampel. Atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel nanti dianalisis sendiri-sendiri. Kalau univariat. Nah, kalau bivariat, itu terdiri dari dua variabel B. Ya. Kalau multivariat pasti lebih itu, ya. Pengukurannya itu lebih dari dua variabel, lebih. Kalau bivariat itu dua variabel. Untuk apa? Untuk n sampel, di mana analisis antar variabel itu dilakukan bisa bersama-sama. Contohnya, kalau teman-teman mau melihat pengaruh motivasi ya terhadap akademik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, dan faktor sekolah. Loh, itu berarti multivariat. Ada inovasi di sana, ada motivasi, ada pencapaian akademik. Nah, itu ada faktor-faktornya lagi yang bisa mempengaruhi pencapaian tersebut. Jadi, bagaimana cara kita mengolah data mulai dari yang namanya kita menentukan jenis datanya kita. Apakah dia nominal atau dia ordinal atau interval atau rasio. Kalau dia nominal dan ordinal maka dia termasuk statistik non parametrik. Kalau dia termasuk interval dan rasio maka dia termasuk statistik parametrik.
Di mana nanti kalau teman-teman menggunakan jumlah variabelnya satu atau dia disebut dengan univariat, kalau dua atau lebih bisa menggunakan multivariat. Bu, apakah ini nanti harus dilakukan uji normalitas? Yes, benar. Kalau numerik biasanya tidak berpasangan ya komparatifnya. Korelatifnya biasanya menggunakan person. Kalau ordinal biasanya menggunakan Spearman. Kalau kategorik biasanya menggunakan koefisien kontingensi lambda. Boleh nggak sih, Bu? Kalau misalkan saya tidak menggunakan sesuai ini, sebenarnya boleh. Ini memudahkan kita membuat tabel uji hipotesis bivariat. Dan keterangannya apa? Dilihat. Nanti biasanya kalau yang kita sudah uji hipotesis, nanti ada tanda bintangnya. Nah, diuji parametriknya. Dilihat mana yang memang seperti itu atau tidak. Nah, teman-teman sebenarnya ada banyak yang kita pelajari di dalam yang namanya gimana kita itu bisa mengatur langkah kita untuk bisa menganalisis yang namanya statistika dengan menggunakan aplikasi komputer yang bernama SPSS. Seperti apa yang Ibu sampaikan sebelumnya, SPSS itu adalah salah satu software yang memang berguna buat teman-teman dalam menguji atau menganalisis dari suatu data. Apa singkatannya? Statistical Package for the Social Science. Apa saja yang bisa dilakukan dalam dalam Statistical Package for the Social Science ini atau SPSS ini? Banyak, teman-teman. Karena apa? SPSS itu sebenarnya dipakai untuk mengembangkan penelitiannya teman-teman. Bidang apa saja yang bisa digunakan untuk SPSS ini banyak. Hampir semua bidang bisa menggunakan. Bidang sosial, kesehatan, pendidikan, kemudian bisnis. Nah, itu digunakan untuk apa? Menganalisis yang namanya data. Di dalam PPT yang nanti akan Ibu share itu ada banyak fitur-fitur pengolahan dari statistika atau SPSS. Namun secara garis besar nanti Ibu akan sharekan kepada kalian bagaimana teman-teman semuanya bisa menggunakan SPSS dengan tepat. SPSS karena ini adalah fitur untuk pengolahan data, ada apa saja yang bisa kita cari di SPSS? Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu apa? Yaitu analisis yang menghasilkan statistika dasar kayak rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Kalau sudah analisis deskriptif, apa yang bisa dilakukan? Uji hipotesis. Termasuk uji T, ya, ANOVA, uji chi-square, korelasi, dan juga regresi. Hal ini semua memungkinkan kepada kita untuk pengguna itu untuk melakukan pengujian statistik inferensial. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang analisis regresi, maka ini salah satu yang bakalan banyak digunakan buat teman-teman semuanya dalam pengelolaan data, analisis data, di mana analisis regresi ini akan ngedukung kita, akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengecek mana sajakah yang termasuk atau yang mempengaruhi dari variabel-variabel yang ada. Tentunya jenis regresi ini sebenarnya banyak, kayak regresi linear, regresi logistik, multivariat, dan juga untuk mengetahui analisis hubungan saja. Bu, kalau kita ngomongkan itu semua, sebenarnya seberapa penting untuk itu dan seberapa susah kita menjelaskan tentang yang namanya SPSS ini. Nanti kalau teman-teman membuka video saya dan membuka PPT-nya, kalian akan menemukan berbagai macam screenshotan dan analisis yang sudah Ibu buat kalian. Langkah pertama pasti teman-teman harus masukin data di sana. Seperti apa yang Ibu sampaikan, di dalam yang namanya memasukkan data, itu ada yang namanya data view sama variable view.
Data view itu digunakan untuk menuliskan atau mengimport dari hasil yang sudah kamu bikin. Tapi kalau untuk variable view itu untuk mengatur kira-kira jenis teksnya apa, butuhnya itu berapa desimal, dan seterusnya. Nah, dari situ teman-teman kita bisa tahu tampilan variable view-nya seperti apa. Dari name, dari kalau teman-teman apa namanya melihat ada nama ya di sana ya. Di sini itu namanya akan mewakili nama variabel kalian yang sudah kalian gunakan. Bu, saya nggak mau ini, eh, saya harus apa, ganti namanya di sana. Kalau sudah diganti, jangan lupa balik lagi. Kalau diganti itu di variable view. Kalau sudah ganti, balik lagi ke data view. Nah, di sini, seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya untuk tipe-tipe dari data yang kita gunakan itu ada macam-macam, seperti di Excel pastinya, ya. Nanti ada teman-teman bisa memilih numerik atau string atau dia teks atau apapun itu. Nah, bagaimana dengan caranya kalau kita memasukkan data? Tinggal diganti aja jenis kelamin, kategorinya bisa nominal, nilai bisa ordinal, umur bisa numerik, dan seterusnya. Bu, kalau nggak sesuai itu nggak kayak gimana, Bu? Tidak apa-apa. Namanya juga kita lagi coba-nyoba, ya kan? Nah, gitu. Untuk penginputan data, teman-teman bisa ya. Baik, alhamdulillah. Nah, berikutnya teman-teman, kalau teman-teman mau lihat ya, pengisian variabel view-nya seperti apa. Ya, kalau sudah diisi, teman-teman bisa melanjutkan untuk yang namanya ketik di valuable value label. Value label itu nanti di kotak satu, pada kotak value itu akan muncul itu. Dan ketika eh, berada di dalam kotak value label ini, teman-teman bisa melanjutkan ke klik add dan kemudian dilanjutkan ke ketik dua pada kotak value dan nanti dilanjutkan dengan proses selesai. Kalau teman-teman lihat lagi, nah, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah tampilan dari value labels, di mana kalau kita tadi sudah memasukkan X dan Y-nya akan keluar ini. Dan pastinya itu semuanya akan menjadi sangat oke dan sangat teman-teman bisa lihat di sini. Ibu tadi sudah sedikit menyinggung masalah itu. Coba dicek, apakah kalau kita misalkan mengubah skalanya langsung di Excelnya kita inputkan, nggak apa-apa nggak Bu? Nggak apa-apa, asalkan tidak menyulitkan kalian. Kalau saya menggunakan yang namanya SPSS, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, teman-teman silakan buka filenya, kemudian aktifkan data view. Setelah itu, langkah-langkah yang bisa kalian lakukan adalah mentransformasi, memasukkan variabel view, yang memasukkan variabel umur ke dalam input variable, dan kemudian eh, teman-teman bisa ngeklik kotak change kalau mau ngerubah. Kalau enggak ya udah klik OK aja. Nanti bakalan muncul berikutnya seperti ini. Ini artinya yang out value, dikatakan out value itu ketika dia rentangnya antara 19. Kalau old value antara 20 sampai 22, dan kalau old value yang kedua 23 ke atas. Ini Ibu sudah berikan contoh untuk ini dan langkah-langkahnya teman-teman mungkin di rumah bisa dicoba sesuai dengan screenshotan yang saya bikinkan dan dibuka kembali untuk video yang Ibu sharekan kepada kalian. Anak-anak, ini semua adalah salah satu bagian dari pembelajaran. Maka dari itu, kalian dimanapun berada, bagaimanapun caranya, Ibu berharap kalian akan menjadi orang yang sukses dan kemudian hari menjadi orang yang ahli ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Itu aja dari Ibu, teman-teman. Selamat belajar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.